Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yuk, sebelum mulai kegiatan silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu presensi dulu yang awal ya. Yang pertama untuk Yohan Asdul, Natesia Dara, Najwa Merlin, Nimas Ayu, Lili Claudia, Lingga Citra, Dinda Sabrina, Maulana Fajar, Anissa Nada, Alif Azra, Ages, Naufal Sultan, Alfian Rahma. Oke, berarti udah masuk semuanya ya, hadir ya. Untuk pertemuan kemarin masih ingat kita bahas apa? Tentang koloid ya. Oke. Terkait dengan koloid, kemarin kita udah belajar banyak ya terkait dengan pengantarnya dulu, terkait dengan sistem koloid. Ada larutan, suspensi, koloid kan kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal kalian terkait dengan materi sistem koloid ini, untuk awalnya Ibu mau mengadakan tes diagnostik dulu untuk mengetahui pemahaman awal. Jadi silahkan nanti diisi selama 3 menit. Nanti silahkan kalian isi sesuai dengan pengetahuan kalian ya. Dimulai dari sekarang. Bentar saya bagi dulu. Silakan diisi dulu selama 3 menit. Jadi di situ ada 3 pertanyaan. Jadi kalian disuruh menyebutkan gimana ciri-ciri larutan, kemudian menyebutkan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, kemudian apakah koloid itu, kemudian berikan contohnya yang kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah ya? Silakan kalau udah bisa dikumpulkan ke depan. Sudah semuanya ya? Oke, nah ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kalian kemarin memahami ya terkait dengan pengantar koloid yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Kemudian kita lanjutkan ya untuk materi yang kemarin terkait dengan sistem koloid. Tentang ini persepsi dulu. Terkait dengan koloid ya, kalau koloid salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diperhatikan di depan ini. Jadi kalau kalian pagi hari ketika naik motor, kemudian memakai jaket, dan selama perjalanan itu terkena embun, kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa? Apa? Anyep atau basah? Kira-kira menurut kalian ada bisa nebak gak kira-kira kandungan apa yang terkandung dalamnya? Berarti embun toh contohnya tadi salah satunya. Apa aja kira-kira? Jadi kan ada zat terlarut dan zat pelarutnya. Kira-kira apa kalau misalnya di dalam embun? Ini kan? Siapa? Berarti ada apa? Zat terlarutnya sama pelarutnya? Uap air dan udara. Berarti terlarutnya apa tadi? Uap air. Kemudian zat pelarutnya berarti udara. Berarti ada air yang terkandung dalam udara. Yang kita lihat kan gasnya toh. Tetapi yang kita rasakan karena jaket itu terasa basah berarti airnya atau uap air kan gitu ya.
Ini untuk persepsinya. Kemudian selanjutnya, nah ini Ibu akan menampilkan motivasi ya terkait dengan video pembelajaran hari ini terkait dengan makaroni salad atau salad makaroni. Benar. Ibu akan tampilkan dulu. Silakan diperhatikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tempat kita hidup terbuat dari benda-benda yang berbeda seperti arca, piano, truk sampah, dan gurita. Meskipun tampak berbeda, tapi semuanya terlihat dari bahan yang sama, hanya digabungkan dengan cara-cara yang berbeda. Suspensi, seperti contohnya adalah air berlumpur. Anda melarutkan tanah dan melarutkannya dalam air, maka yang terlihat adalah partikel-partikel yang melayang-layang. Mari kita ambil contoh lain, yaitu mustard encer misalnya. Anda akan melihat banyak partikel kecil seperti biji sawi, lada, dan bawang merah cincang. Semuanya mengambang dalam cairan. Hal ini disebut dengan suspensi. Walaupun air, sifat kimia dari molekulnya tidak berubah. Mereka hanya tercampur rata. Jenis campuran terakhir disebut dengan koloid, yang fasenya berada di antara suspensi dan larutan. Contohnya adalah mayonnaise. Apa yang terjadi jika Anda mengambil minyak dan air? Hasilnya tidak bercampur, kan? Harus ada zat pengikat yang disebut dengan zat pengemulsi. Dalam mayo ada lecithin yang ditemukan dalam telur dan didapat di sini memiliki gumpalan minyak yang sangat kecil dan bercampur dengan tetesan air yang sangat kecil. Contoh lain dari koloid yaitu krem kocok, hairspray, styrofoam, dan jelly. Udah ya. Kira-kira setelah menonton ini ada gambaran nggak kira-kira kalau koloid itu seperti apa? Ada ya? Ada gambaran ya? Oke, setelah nonton video ini, Ibu punya beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Dan nanti sistemnya cepet-cepetan ya. Silakan nanti angkat tangan ketika kalian tahu jawabannya ya. Ibu punya 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk yang pertama, setelah kalian nonton video ini, kira-kira ada berapa jenis campuran yang ada dalam video ini? Oke Mbak. Apa aja? Oke, benar. Ya, pertanyaan yang kedua ya. Berdasarkan campuran tadi salad makaroni, silahkan sebutkan satu aja contoh yang termasuk tadi ada larutan, koloid, dan suspensi. Siapa? Silahkan. Angkat tangan. Dari larutan adalah contoh dari koloid itu mayonnaise dan contoh dari suspensi itu mustard. Mustard, benar ya? Jadi untuk larutan tadi ada cuka, kemudian koloidnya ada mayonnaise, dan suspensinya adalah mustard. Karena kalau suspensi kan terpisah kan, tidak bisa terlancam semuanya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ya, silakan angkat tangan ketika tahu jawabannya. Tadi ditampilkan kenapa minyak dan air itu tidak bisa bercampur. Kira-kira kalau misal dalam mayonnaise itu ada kandungan apa yang bisa mencampurkan antara keduanya? Ya, silakan siapa yang bisa? Ya, Mbak Anissa. Kedua zat tersebut memiliki sifat yang berbeda sehingga butuh emulgator untuk melarutkan keduanya. Oke, benar ya. Berarti harus ada yang namanya emulgator atau zat yang bisa mencampurkan antara keduanya, gitu ya. Oke, berarti kalian udah mulai paham. Yuk, kita lanjutkan. Oke, untuk capaian pembelajaran ya. Jadi karena hari ini kita belajar tentang sistem koloid, untuk CP atau capaian pembelajaran yang pertama adalah untuk KD atau kompetensi dasarnya, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, kemudian menjelaskan sistem sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk IPK atau indeks pencapaian kompetensi yang harus dicapai siswa, yang pertama adalah siswa nanti mampu menganalisis perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid, kemudian mengklasifikasikan jenis koloid dan menyajikan hasil diskusi sistem koloid. Dan untuk tujuan pembelajaran ini, melalui pembelajaran problem based learning berpendekatan TRL atau teaching at direct level, jadi peserta didik nanti berdiskusi untuk dapat menunjukkan rasa ingin tahu, disiplin, dan berpikir kritis melalui aktivitas diskusi dengan baik, kemudian menganalisis perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid melalui kegiatan diskusi dengan benar, kemudian mengklasifikasikan jenis koloid dalam kegiatan diskusi dengan benar, kemudian nanti kita akan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk window shopping dan menyimpulkan hasil diskusi secara benar, kayak gitu ya. Itu untuk CP dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, kita masuk untuk yang pertama nih. Bentar. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ya, yang nanti kalian akan diskusikan, tapi sebelumnya kita masuk ke sintak pertama dulu, yaitu orientasi masalah.
Bisa dilihat anak-anak untuk berita yang Ibu tampilkan di depan. Di sini ada berita tentang keluh kesah pedagang makanan di Semarang setelah beberapa hari diselimuti oleh asap seperti hirup mesiu ya berarti. Nah, menurut tribunmuria.com Semarang ya, di sini bisa anak-anak baca dulu. Ada bahan-bahan kimianya. Jadi di situ bisa dicontohkan, bisa diperhatikan ya anak-anak, ada CO2, kemudian NO2, SO2 dan uap air. Nah, asap itu menjadi salah satu jenis koloid. Nah, yang nanti akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Untuk orientasi masalah ini sudah dipahami kira-kira? Sudah ya. Nah, setelah kalian membaca ini, Ibu mau tanya lagi ya. Kira-kira apakah ada keterkaitan antara berita yang ditampilkan di sini dengan materi yang akan kita bahas? Apakah ada? Gimana, Mas Maul? Menurut saya ada keterkaitan antara asap dengan sistem koloid. Ada ya, ada keterkaitan. Ada yang lain? Kira-kira? Gimana, Mbak Lili? Itu kan asapnya pasti ada kandungan zat larut dan zat kimia, yang udara. Betul. Oke. Nah, setelah kalian membaca ini berita orientasi masalah, harapannya adalah nanti kalian bisa berdiskusi ya. Untuk diskusi pembagian kelompoknya, silahkan dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, nanti berarti ini jadi 1 kelompok ya. Nanti silahkan duduknya diatur, kemudian berarti ini 3-3, gitu bisa? Ya, oke. Silahkan duduk berkelompok, nanti Ibu bagi LKPD untuk kalian diskusikan. Yuk, sekarang aja. Silahkan diatur. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Silakan bisa dibuka LKPD-nya. Kalian buka halaman 3. Nah, itu. Nah, di sana kan ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu larutan suspensi koloid, kemudian yang kegiatan kedua itu jenis-jenis koloid, dan yang ketiga aplikasi jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian menempelkan contoh di LKPD-nya ya. Silakan bisa dimulai diskusi dari sekarang. Sudah ditempel juga tadi? Oke. Selanjutnya nih ya. Tetap berkelompok, kemudian kita lanjutkan untuk ini kegiatan window shopping ya, karena window shopping itu kan nanti kita pakainya infografis. Bentar, Ibu jelaskan dulu terkait dengan infografisnya seperti apa. Jadi bisa diperhatikan ke depan. Jadi untuk pembagian materi presentasi yang telah kalian diskusikan tadi, jadi ada 3 kelompok, nanti dibagi untuk materi yang pertama kelompok 1 ya. Itu untuk kegiatan 1 nanti silahkan buat semacam desain ringkasan. Jadi sekreatif kelompok kalian seperti apa. Jadi tentang perbedaan larutan suspensi dan koloid. Kemudian untuk kelompok 2 nanti kegiatan 2, jadi jenis koloid ada terkait dengan dispersi pendispersi. Kemudian kelompok 3 itu jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu kasih gambar seperti ini, nanti kalian silahkan tempel ya. Sama dipotong-potong sama ditempel di kertas buffalo ini. Untuk contohnya seperti ini, nanti kalian buat sekreatif mungkin tanpa mengesampingkan konten materi. Jadi kalian bisa ambil dari LKPD itu atau punya kreatif lain gitu ya. Jadi terkait window shopping nanti ada 2 PJ ya. Jadi sebagai presenter dan sebagai pengunjung. Jadi untuk presenter nanti silahkan perwakilan 1 atau 2 orang untuk jadi presenter. Jadi tugasnya adalah memaparkan hasil dari window shopping kalian nanti. Kemudian nanti tanya jawab sistemnya seperti apa. Itu untuk presenter ya. Kemudian untuk pengunjungnya nanti setiap kelompok kan ada 3 yang masih sisa. Nanti yang mengunjungi setiap stand teman-teman sama memberikan pertanyaan dan penilaian gitu ya. Memberikan penilaian atas produk, presentasi, dan pemaparan presentasi. Nah, untuk teknis presentasinya nanti, jadi karya infografis kalian nanti silakan nanti ditempel di depan saja ya, biar nanti kelihatan karena 3 kelompok ada 3. Kemudian nanti setiap kelompok nanti presenter 2 orang berdiri di sini, kemudian nanti yang 3 orang muter, ya. Nanti selama 5 menit silakan presentasinya dan kunjungannya 5 menit berarti ya. Buat window shoppingnya
Bentar. Berarti nanti silahkan dibuat Windowsnya itu kasih dulu Amit. Bentar ya. Ini baru kami. Sudah? Mama kok bantai. Silahkan Itu musuh. milih itu ya. Kalau Mas Alfian, kalau udah silakan tiap kelompok pilih 1 orang atau 2 orang buat jadi presenter, yang lain nanti jadi pengunjung. Ini di depan ya, berarti ada 3 stand. Berarti kelompok 1, 2, 3. Ini silakan ke depan yang jadi presenter. Jadi form penilaian ini nanti kalian isi ya, tiap kelompok nanti ada sticky note, silakan nanti tempel di sini ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian nanti tuliskan pertanyaan kalian. Gitu. Jadi 1 kelompok nanti dapat ini masing-masing. Bentar, tak bagi dulu. Tempel di depan ya. Berarti berarti kelompoknya yang mana? Sini tengah. Ini di ke atasnya dulu nggak apa? Bisa nggak? Nanti. Fotoan. Astagfirullah. Sama aku yang berarti. Nah ini kelompok ini kok nggak ada orang? Gimana? Alah, gitu aja. Ya nih kosong sini. Berkunjung lah kelompok 2. Berarti kelompok. Silakan saling berkunjung ya. Busa padat sama. Ada 1 lagi yang kurang. Apa kira-kira? Yang di bawahnya aerosol cair. Bisa ya. Nah, nanti habis ini. Ya siapa ya jadi presenter? Sama kamu sekalian lah. Apa itu? Bentar. Bisa jelaskan Mas? Jelaskan dulu gimana? Ya, ini ya. Mas Alfred. Jenis-jenis kaloid. Jenis-jenis kaloid itu ada 9 jenis. 9. Kurang 1 itu satu gitu. Siapa? Lili. Nah, yang pertama sol padat, yang kedua sol padat. Oke. Ya. Udah melamar banyak orang. Masuk. Ya, 100. Ada. Silakan duduk di courtnya masing-masing, Mbak ya. Terima kasih. Boleh minta tolong Gerrit, turunkan. Bolehkan pemerintahan. Mana ya? Tak tolong. Silakan duduk di kursinya masing-masing lagi. Oke, kalian tadi udah itu ya presentasi terkait dengan 3 kegiatan tadi ya. Presentasinya juga udah bagus. Kerja kalian juga udah bagus. Nah, sekarang saatnya untuk penguatan materi terkait dengan review ya materi apa yang kalian telah buat tadi. Untuk yang pertama nanti silakan diperhatikan karena di akhir kegiatan nanti ada post test yang nanti kalian bisa isi untuk evaluasi hari ini gitu ya. Untuk yang pertama di sini perhatikan ya untuk perbedaan larutan antara koloid dan suspensi. Jadi kalau di LKS juga udah ada dan kalian kemarin juga udah Ibu kasih buku panduan ya terkait dengan materi ini. Jadi untuk perbedaan larutan koloid dan suspensi bisa dilihat dari beberapa parameter. Di sini ada homogen heterogen, kemudian fase, jernih atau tidak jernih, dapat disaring atau tidak dapat disaring, kestabilan dan ukuran partikel. Jadi untuk larutan suspensi dan koloid, kalau larutan ingat-ingat ya ada homogen, kemudian kita lihat 1 fase, contohnya ada larutan gula. Kalau kalian lihat kan jernih, kemudian tidak dapat disaring, ya, stabil dan diameternya itu kurang dari 10⁻⁷ cm. Ingat-ingat kalau larutan itu, ya. Kalau suspensi itu contohnya dalam kehidupan sehari itu, misal kalian buat wedang kopi atau kopi ya. Kopi itu kan sebenarnya maksudnya suspensi. Jadi kalau kita lihat kan kopi dan air bercampur gak sih sebenarnya? Nggak bercampur ya, kan ada ampasnya atau yang bisa disaringkan. Jadi suspensi itu sifatnya adalah heterogen, kemudian 2 fase, tidak jernih, kemudian dapat disaring,
diameternya itu di antara, bukan ya, diameternya itu lebih dari 10 pangkat min 5 cm ya. Tidak stabil sifatnya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah koloid. Nah, kalau koloid kita bisa lihat dari homogen atau heterogennya, kita lihat adalah umumnya tampak homogen. Tapi ketika kita diamkan beberapa saat nanti akan memisah menjadi 2 layer gitu. Kemudian yang kedua, kita lihatnya adalah 2 fase. Ketika kalian melihat santan itu kan yang pertama kita lihatnya adalah homogen, tapi ketika kita diamkan dalam beberapa saat nanti akan memisah jadi 2 layer atau terlihat ada 2 fase di situ. Bisa dipisahkan atau enggak? Jawabannya adalah bisa, tapi menggunakan penyaring ultra, penyaring yang tingkat penyaringannya itu kecil banget gitu ya. Kemudian relatif stabil dan ukuran diameternya itu di antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5. Ini paham terkait dengan perbedaan ketiga ini? Paham ya? Nih, nah untuk selanjutnya untuk sistem koloid cakupan atau lingkupnya ya yang akan kita bahas secara umum. Jadi ingat-ingat koloid itu berada di antara larutan dan suspensi posisinya ya. Secara umum ada 4 ini yang anak-anak bisa pahami. Jadi untuk sol sendiri yang pertama adalah koloid yang fasenya itu ingat-ingat terdispersinya adalah padat. Jadi yang wujud yang kita lihat adalah padat. Kemudian jika medium pendispersinya padat maka disebut sol padat. Kemudian kalau medium pendispersinya itu adalah cair berarti sol cair. Atau kalau di LKS itu namanya adalah sol aja tulisannya sol gitu. Sol sepatu ya itu juga bisa. Kemudian lanjut ya. Mudah kalian untuk mengetahui jenis-jenis koloid secara gampangnya nanti bisa pakai ini ya kalian ya. Ingat-ingat aja kalau ini kata kuncinya di bagian ini ya. Kalau medium pendispersinya itu gas berarti aerosol, kemudian kalau terdispersinya cair itu ada emulsi, kemudian padat sol dan gas buih. Nah, tadi belum disebutkan contoh-contohnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan contoh-contohnya dulu. Jadi untuk sol padat contohnya yang kalian tempel tadi ya, ada perunggu, kemudian baja, pokoknya yang padat-padat, pokoknya yang keras-keras ya. Kemudian kalau sol cair contohnya adalah cat, tinta, kemudian apalagi ada yang tahu? Cat, tinta, kutek, itu kan ya. Kemudian kalau aerosol padat contohnya ada asap, debu di udara. Kemudian debu asap kendaraan bermotor juga bisa, selain asap pembakaran. Kemudian emulsi padat contohnya ada keju, mentega. Emulsi cair contohnya yang cair-cair ya bentuknya, yang kita lihat wujudnya cair, ada susu, santan, kemudian apalagi ada yang lagi, ada bisa lagi kayak yogurt gitu kan bisa toh. Kemudian kalau aerosol cair contohnya kabut, awan. Kemudian kalau busa ada batu apung dan busa jok motor kalian itu termasuknya busa. Kemudian kalau buih yang kita tahu adalah buih sabun. Buih ketika kalian cuci tangan itu maksudnya adalah ke buih. Jadi terdispersinya padat dalam cair. Gas dalam cair itu ya. Ini untuk jenis-jenis koloid. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham terkait dengan materi ini? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang waktunya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jadi silahkan di-scan pakai HP, di-scan dulu. Jadi di refleksi ini nanti tanggapan kalian terkait dengan pembelajaran window shopping tadi dan pembelajaran hari ini. Refleksi silahkan di-scan, nanti ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah hal apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi silahkan apa yang kalian telah pelajari ditulis di situ. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Kemudian apalagi bentar, saya bukakan dulu dari sini ya. Udah di-scan semuanya? Coba di-scan dulu. Silakan bisa diisi ya. Jadi ada hal apa yang kamu pelajari dari pembelajaran tentang sistem koloid hari ini, kemudian bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, hal apa yang kamu temukan dari serangkaian pembelajaran ini, kemudian harapan apa yang kamu inginkan setelah mengikuti pembelajaran ini, dan silahkan tulis kritik saran ya.
untuk pembelajaran kedepannya bagaimana? Sudah diisi semuanya? Sudah ya? Kalau sudah diisi semuanya, bentar. Kita lanjutkan untuk post testnya. Jadi untuk post testnya di sini ada 6 soal pilihan ganda yang kalian bisa isi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ini untuk evaluasi pembelajaran hari ini, ya. Silakan bisa diisi. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Iya. Atau sekalian dikoreksi aja ya, sekalian koreksi aja, sekalian koreksi. Sekalian dikoreksi aja. Bentar. Sekarang dikoreksi ya, silakan nanti dicentang ketika benar. Jadi untuk nomor 1, hubungan yang tepat antara contoh koloid, sistem dispersi, dan jenis koloid pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor. Jawaban kalian apa? Ya, benar ya, 3 dan 5. 3 itu aerosol padat, kemudian 5 itu emulsi padat. Benar ya, yang benar dicentang. Kemudian yang kedua, hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali. Apa menurut kalian jawabannya? C. Benar ya. Ukuran partikel kurang dari 1 nm. Itu berarti kecuali. Yang tiga berarti ya. Yang ketiga, sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi kecuali. Apa menurut kalian? Jawabannya B ya. Benar, alkohol 70%. Yang keempat, dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut apa? Aerosol. D, benar. Ya, lanjut nomor 5. Koloid yang fase terdispersinya zat padat adalah apa jawabannya? Asap. Agar-agar jawabannya benar yang B. Silakan dicentang. Nomor 6, di antara zat berikut yang termasuk aerosol adalah apa yang terakhir? Kabut. Benar, aerosol apa cair atau padat? Cair. Kabut ya, benar. Ya, silakan dikumpulkan lagi. Berarti silakan ditulis benar salahnya berapa ya. Ya. Benarnya berapa, salahnya berapa? Ya. Ayo. Sudah selesai semuanya ya ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai semuanya. Sebelum kita tutup, Ibu mau nanyain terkait dengan kesimpulan ya. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Silakan dua orang yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan, satu cewek satu cowok. Mbak Dara boleh yuk, satu orang, Mbak Dara sama Yohan. Nanti silahkan simpulkan ya. Menurut Mbak Dara, kesimpulan hari ini apa yang kita pelajari? Kita belajar tentang sistem koloid. Terus kalau embun itu zat larutnya tuh uap air. Ya, baca. Ya, oke. Selanjutnya Mas Yohan, apa yang kita simpulkan hari ini? Untuk hari ini kita belajar banyak seperti sistem koloid sendiri, mulai dari pengertian macam-macam dan jenis-jenis koloid itu sendiri seperti apa, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Lalu kita juga belajar bagaimana cara presentasi menggunakan video yang dimana itu akan membuat pelajaran menjadi lebih asik dan dapat meningkatkan minat belajar terhadap siswa mengenai zat koloid. Oke, terima kasih ya Mas Yohan sama Mbak Dara sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk agenda minggu depan ya, silakan nanti membawa bahan-bahan untuk praktikum. Yang minggu depan kita agendanya praktikum. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa menambah motivasi untuk belajar kimia. Seperti itu ya. Ya, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.